Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini, saya punya cerita yang sangat menyeramkan untuk kalian. Cerita ini terjadi di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Barat yang bernama Desa Sukasari. Sebuah desa yang terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga menyimpan misteri yang sangat mencekam. Desa Sukasari ini sudah lama ditinggalkan oleh banyak orang. Hanya beberapa keluarga saja yang masih tinggal di sana, tetapi ada satu tempat yang selalu menjadi pembicaraan warga setempat. Itu adalah sebuah rumah tua yang terletak di pinggir desa, jauh dari keramaian. Konon, rumah itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Rumah megah dengan 2 lantai itu dulunya dihuni oleh keluarga kaya yang sangat dihormati di desa. Namun, setelah sebuah tragedi mengerikan menimpa keluarga tersebut, rumah itu kosong begitu saja. Tidak ada yang berani tinggal di sana, meskipun banyak orang yang penasaran dengan kisah di baliknya. Tahun 1998, tepat setelah kerusuhan besar di Indonesia, seorang pria muda bernama Rudi memutuskan untuk mencari rumah sewa di desa tersebut. Rudi adalah seorang mahasiswa yang sedang mencari ketenangan setelah kehidupan kampus yang penuh tekanan. Ia ingin menghindari keramaian kota dan memilih untuk tinggal di desa yang sepi. Ketika ia tiba di Desa Sukasari, Rudi disambut oleh seorang kakek tua yang menjadi penjaga desa. Kakek itu memberi peringatan kepada Rudi tentang rumah tua itu. "Jangan pernah masuk ke rumah itu, Nak," kata kakek itu dengan suara gemetar. Rumah itu membawa petaka. Namun, Rudi hanya menganggapnya sebagai cerita nenek moyang yang sudah tidak relevan lagi. Ia berpikir bahwa itu hanyalah mitos belaka. Keinginannya untuk mencari ketenangan membuatnya tidak peduli dengan peringatan-peringatan tersebut. Malam pertama di rumah baru, Rudi merasa sedikit canggung. Rumah itu sangat besar, namun sudah terlihat sangat tua dan rapuh. Dindingnya penuh dengan lumut, dan lantainya berderit setiap kali diinjak. Tapi, ia tetap merasa nyaman. Suasana sepi itu memberinya kedamaian yang diinginkannya. Namun, pada tengah malam, ia mendengar suara aneh. Suara seperti langkah kaki yang berat terdengar dari lantai atas. Rudi berpikir itu mungkin hanya suara angin atau tikus. Tetapi suara itu terus berlanjut. Langkah-langkah yang berat semakin mendekat, sampai tiba di depan pintu kamar Rudi. Ia terdiam, berusaha untuk tidak panik. Lalu, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Rudi, dengan rasa penasaran yang besar, membuka pintu itu. Namun, tak ada siapa-siapa di luar. Hanya udara dingin yang menyelimuti ruangan. Ia merasa aneh, tapi berusaha untuk menenangkan diri. Malam berikutnya, kejadian itu berulang. Tidak hanya suara langkah kaki, tetapi kadang-kadang ia juga mendengar suara bisikan halus, seperti ada seseorang yang sedang memanggil namanya dari dalam rumah. Tapi, setiap kali ia mengeceknya, tak ada siapa-siapa. Suatu hari, Rudi memutuskan untuk menyelidiki sejarah rumah itu. Ia pergi ke perpustakaan desa dan bertanya kepada warga setempat. Seorang nenek tua yang tinggal di dekatnya memberitahunya bahwa rumah itu dulu dihuni oleh keluarga Wijaya, keluarga yang sangat terpandang di desa. Mereka memiliki banyak tanah dan kekayaan, tetapi semuanya berakhir tragis. Menurut nenek itu, sang kepala keluarga, Pak Wijaya, memiliki 2 orang anak perempuan yang sangat cantik. Namun, karena sesuatu hal, mereka jatuh ke dalam praktik ilmu hitam yang sangat gelap. Mereka ingin mendapatkan kekayaan yang lebih banyak, dan konon mereka bersekutu dengan makhluk halus. Namun, saat ritual besar mereka dilakukan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu anak perempuan mereka yang bernama Siti tiba-tiba menghilang, dan menurut cerita, roh Siti tidak bisa tenang. Banyak yang mengatakan bahwa Siti mati dalam keadaan yang sangat mengerikan di rumah itu. Sejak itu, rumah itu dianggap terkutuk. Rudi semakin merasa takut setelah mengetahui cerita itu, tetapi rasa penasarannya tak kunjung padam. Suatu malam, saat ia sedang duduk di ruang tengah, tiba-tiba lampu di rumah itu mati. Dalam kegelapan, ia mendengar langkah kaki yang sangat jelas, seperti ada seseorang yang berjalan pelan menuju ke arah ruang tamu. Tiba-tiba, di hadapannya, muncul sosok seorang wanita dengan wajah yang sangat pucat dan rambut panjang yang terurai. Wanita itu menatapnya dengan tatapan kosong.
Rudy merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Suara bisikan halus terdengar kembali, kali ini lebih jelas. "Tolong bantu aku." Tangan Rudy gemetar, dan dengan susah payah ia bertanya, Siapa kamu?" Wanita itu perlahan menjawab, "Aku, Siti. Aku terjebak di sini. Tolong, bebaskan aku." Rudy yang ketakutan mencoba untuk melarikan diri, tetapi wanita itu mulai mendekatinya. Langkah demi langkah, semakin dekat. Rudy akhirnya berlari keluar rumah, dan saat ia melihat ke belakang, sosok wanita itu sudah menghilang, tetapi rumah itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Sejak malam itu, Rudy tidak pernah kembali ke rumah itu. Ia meninggalkan desa Sukasari dan kembali ke kota. Meskipun ia tak pernah menceritakan semuanya kepada orang lain, ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat kelam dan tak terjelaskan di rumah tua itu. Warga desa pun mulai bercerita lagi tentang rumah tersebut. Mereka yakin bahwa roh Siti belum bisa tenang. Beberapa dari mereka juga mengatakan, siapapun yang tinggal di rumah itu akan merasakan ketakutan yang sama. Teman-teman, mungkin kisah ini terdengar seperti sebuah cerita horor biasa, tapi bagi warga desa Sukasari, ini adalah kenyataan yang tidak bisa mereka lupakan. Misteri yang belum terpecahkan. Dan rumah itu masih ada di sana, menunggu orang berikutnya yang mungkin akan merasakan apa yang dirasakan Rudy. Nah, itu dia teman-teman, cerita tentang rumah tua di desa Sukasari yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Apakah kalian percaya dengan hal-hal seperti ini? Atau kalian punya cerita seram lainnya yang ingin kalian bagikan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.